Selamat sore Bapak Ibu semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya sebagai supervisi akan memperkenalkan diri. Nama saya Perdana Barus. Kemudian di sini ada juga teman saya yaitu Dini dan satu lagi Winda. Di sini kami akan mempraktekkan satu kegiatan atau aktivitas kucing. Nah, di mana di saat ini kami akan menyelesaikan tugas kami di dalam modul 2.3. Nah, di mana di sini yang sebelum kami melakukan coaching ini, saya ingin ngobrol dulu dengan Ibu Dini yang menjadi coachnya nanti. Yaitu yang pertama dulu untuk Ibu Dini, rubrik penilaian percakapan nanti kira-kira apa yang mau kita perdalami dalam kegiatan kita hari ini, Bu? Nah, yang pertama Pak, saya ingin bisa menguasai 3 kompetensi pada teknik kucing lah Pak. Kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif gitu Pak. Oh, berarti Ibu kira-kira ingin mendalami kompetensi apa aja tuh Bu yang mau kita dalamin kira-kira, Bu? Saya ingin fokusnya di pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Oh, di antara 3 tadi kompetensi tadi Ibu ingin memperdalami lebih fokus kepada pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya? Oh, kemudian indikator-indikator apa aja kira-kira di situ Bu yang mau kita timbulkan? Nah, saya berharapnya nanti Pak dari hasil praktek yang dilakukan itu nanti saya bisa membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian coach bisa menggali potensi, mengembangkan gitu Pak kompetensi yang dia miliki begitu Pak. Oh, berarti artinya Ibu ingin mengembangkan lagi dari 3 potensi tadi gitu ya, Bu? Oke, Bu. Baik, Bu. Silahkan, Bu. Langsung dipraktekkan, Bu. Oke, selamat sore Bu Winda. Sore Bu Dini, waalaikumsalam. Iya, tadi semalam Bu Winda ada WA katanya mau ketemu saya. Iya benar Bu. Ada apa ya Bu ya? Ada masalah saya Bu sedikit aja. Oh ini sedikit ya Bu ya. Jadi kira-kira Bu apa ini Bu tujuannya nih Bu? Nah tujuannya Bu, saya pengen masalah saya ini dapat solusi lah Bu. Oh iya, itulah ya kan Bu. Iya. Nah, jadi kok sepertinya serius sekali ya Bu ya mimik wajahnya. Tarik nafas dulu Bu sebentar Bu. Ah iya Bu, aduh gitu kan jadi makin rileks, makin keluar cantiknya ya kan Bu. Nah, jadi Bu tadi tujuannya mau dapat solusi gitu ya Bu ya? Bener Bu, solusi. Apa sih Bu masalahnya? Ini Bu, ada murid saya di kelas ya kan Bu. Saya lihat dia ini kok malas belajar gitu ya Bu. Kalau saya ngasih tugas nggak pernah selesai Bu. Oh, nggak siap tugas gitu lah ya Bu ya? Iya, tugasnya nggak pernah siap Bu. Apa kira-kira penyebabnya ya Bu? Nah ini Bu, saya pun kurang tahu apa sebabnya Bu. Apakah itu dari saya sendiri sebagai guru, ataukah memang dari siswanya tadi, memang mungkin dia yang malas belajar gitu Bu. Jadi menurut Ibu lah nih, dari mana gitu Bu? Dari 2 sisi tadi tuh apakah dari Ibu atau dari siswanya masalahnya gitu Bu? Kalau saya lihat dari saya sih Bu, mungkin pembelajaran saya masih kurang gitu ya Bu ya. Kalau dari siswanya mungkin saya lihat motivasi dia belajar kurang gitu Bu. Jadi dua-dua kayaknya ada sumbangsi gitu ya Bu ke masalah tadi. Saling terkait gitu ya Bu ya. Benar, Bu. Jadi fokusnya atau menurut Ibu lah, kira-kira yang mana yang lebih memberatkan gitu Bu? Artinya yang paling menyumbang lebih besar gitu Bu? Mungkin ke saya ya Bu, ya mungkin pembelajaran saya kurang menarik gitu ya Bu. Jadi dia nggak ada motivasi gitu Bu di kelas. Oh, jadi nggak timbul ya Bu motivasi? Iya, jadi dia cuma sekedar datang sekolah, duduk, dengerin, dia pulang. Mau tugasnya siap nggak siap, dia nggak peduli gitu Bu. Terus kira-kira itu aja gitu Bu? Menurut Ibu apakah itu aja Bu yang membuat siswa itu jadi kurang termotivasi gitu Bu?
Nah itu tadi Bu, kalau saya ingat-ingat kembali, mungkin kan di kelas itu saya belajarnya tuh pakai metode yang itu terus gitu Bu sepertinya, karena saya ngambil ini, saya kan dapat ini Bu, kan ada KKG nih di sekolah, jadi kan dapat modul, jadi modulnya itu saya buat Bu, saya laksanakan di kelas seperti modul itu, jadi ya seperti kayak biasa Bu, saya kasih catatan, menulis, catatan, habis itu kasih latihan, udah begitu Bu. Kontekstual ya Bu ya, artinya ya begitu saja, apa sih istilahnya kalau yang sekarang kita bilang metode yang dulu gitu, konvensional ya Bu ya, berarti ya Bu ya. Oh, jadi sebenarnya malesnya ini atau apa namanya tidak termotivasinya ini gimana gitu Bu? Cuma apa dia gimana gitu Bu? Nah di kelas ini Bu, memang waktu saya jelaskan ini kan Bu, dia tuh kayaknya nggak fokus gitu Bu, kayaknya males-malesan, bahkan kadang saya begini Bu di mejanya Bu, begitu Bu. Kayak nggak ada gairah ya Bu? Iya, gairahnya nggak ada untuk belajar. Jadi Bu, kira-kira apa nih yang mau Ibu lakukan? Di treatment gimana gitu maksudnya? Caranya sih Bu, saya ini mau ubah ya Bu, di kelas saya itu mungkin saya ini terlalu ikuti kebiasaan guru-guru yang lama gitu ya Bu. Jadi saya mau buat sesuatu yang baru Bu. Misalnya saya di sekolah kami kan Bu baru datang nih Bu, ada proyektor. Mau saya pakai Bu ke kelas gitu Bu rencananya. Jadi bagus ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang harus Ibu siapkan ini untuk itu? Nah, gitu, tentu saja Bu, saya ini harus belajar Bu, belajar membuat media. Kan mungkin yang lebih cepatnya sekarang Bu, untuk praktisnya saya ambil aja tuh video-video gitu kan banyak Bu. Nah, caranya itu saya tampilkan aja ke kelas. Kalau selama saya belum bisa buat sendiri kan Bu, saya tampilkan dulu dari YouTube. Nanti selama proses ini saya akan belajar sama kawan saya Bu di sekolah. Kalau ada yang membantu di sekolah ya lebih baik lagi ya kan Bu. Jadi kira-kira apa yang kira-kira itu bisa jalan atau gini Bu, itu pasti akan terjadi di kelas itu, apa yang bisa memastikannya gitu Bu? Yang bisa memastikannya itu ya tadi Bu, kesiapan sarana prasarananya harus ada. Kemudian tekad dari saya sendiri sebagai guru kan Bu harus kuat. Jadi jangan cuman saya mau berubah tapi actionnya nggak ada. Iya ya Bu ya. Nah jadi kira-kira Bu kapan mau Ibu mulai? Kan ini udah datang nih Bu, saya mau pengen cepat belajar lah Bu, jangan lama-lama ya kan Bu, karena kayaknya udah berat nih masalahnya Bu. Kok saya lihat dia tuh kayak terlalu terbawa suasana dia males itu Bu. Saya mau rubah secepatnya. Saya mau belajar sama teman saya yang kebetulan ada yang pandai Bu di sekolah saya Bu, kalau buat media kayak gitu Bu. Terus mau saya calling lah beliau tadi, tolong dong ajari saya pengen buat kayak Ibu gitu. Iya. Jadi kapan mulai Bu mau dilakukan begitu Bu? Minggu depan Bu. Minggu depan ya Bu ya? Iya. Atau ada alternatif lain gitu Bu? Selain di minggu depan, atau ada ancang-ancang entah lebih cepat gitu Bu? Iya Bu, karena kebetulan si kawan ini kan tadi agak sibuk Bu orangnya ya kan Bu, jadi ya menunggu dia ada waktu. Nanti sambil menunggu si kawan ya saya juga belajar sendiri udah Bu, mandiri kan. Sekarang kan semua ada Bu, sejak dari TikTok, dari Instagram, dari Facebook, semua banyak Bu, bisa kita lihat sumber-sumber dari internet banyak Bu. Iya benar sekali ya Bu ya. Jadi Bu, kira-kira dalam aksi ini nanti gitu Bu, siapa aja yang akan Ibu libatkan? Nah, pertama diri saya sendiri, kemudian teman saya tadi, ke siswa juga Bu, kan saya tes dulu mereka nih dengan saya buat seperti itu, meningkat nggak motivasi belajarnya gitu Bu. Saya tanya dulu ke mereka sukanya apakah nonton video ataukah cuma dengar aja gitu Bu, atau dengan mempraktekkan apa gitu Bu. Wah, berarti asik sekali ya Bu ya sebenarnya cerita sama Ibu ini ya kan? Benar Bu, jadi tadi pembelajaran saya yang tadi yang monoton, yang membosankan, mau saya benar-benar rombak Bu seluruhnya Bu. Jadi cakap-cakap kita ini hari ini Bu, apalah kira-kira Bu yang apa namanya? Apalah kira-kira hasilnya gitu Bu? Hasilnya Bu, dari percakapan kita ini saya dapat solusi Bu dari masalah saya tadi. Artinya saya membuat sesuatu inovasi yang baru di kelas saya Bu. Iya gitu Bu. Nanti kalau gimana hasilnya, bolehlah Ibu sharing-sharing ke saya ya, cerita-cerita lagi kita ya. Boleh lah Bu. Atau suatu saat kan saya mengalaminya juga, bisa jadi alternatif solusi juga buat saya ya kan Bu? Iya Bu. Oke, pasti, terima Bu. kasih ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Bu. Selamat sore. Sore Bu Dini. Oke, terima kasih Bu udah melakukan coaching dengan Alur Tirta.
Untuk Bu Dini lah ya dulu ya sebagai coach tadi. Sini kita ngobrol lagi dulu sedikit. Kalau Pak PB tanya, kira-kira penilaian Ibu sendiri, performa yang Ibu lakukan tadi, bagaimana penilaian Ibu sendiri dengan performa Ibu tadi kira-kira? Kalau menurut saya Pak, yang performa saya tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta, artinya saya terapkan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya, semua diluahkan oleh Koci tanpa segan-segan, bahkan dia nampak antusias gitu Pak, sehingga kemitraan itu terjalin gitu Pak di dalamnya. Oh, Ibu tadi perasaannya itu memang menurut penilaian Ibu, alur tirta tadi udah Ibu jalankan tahapannya dengan baik. Itulah kira-kira itu ya Bu ya. Iya Pak. Apa kira-kira dasarnya Ibu bilang kalau itu udah sesuai dengan tahapan kira-kira? Iya, tadi saya sudah menanyakan tujuan percakapannya itu apa, kemudian saya tanya juga masalahnya, kemudian saya juga tanya rencana tindak lanjutnya, kemudian saya tanya tanggung jawab dan komitmennya dalam melaksanakan rencananya gitu Pak. Dan semua permasalahannya juga terluahkan tanpa canggung, tanpa rasa malu-malu, bersahabat sekali begitu Pak. Jadi menurut yang Ibu amati tadi memang udah dapat poin-poin tirtanya ya Bu ya? Iya, bagus. Kemudian itu tadi yang udah Ibu amati, kira-kira Pak PB tadi kan ikut mengamati juga. Iya. Kan Pak PB mau ngasih saran atau usulan juga apa yang Pak PB amati tadi, boleh ya Bu ya? Boleh Pak, silakan. Serius lah Bu, boleh? Iya boleh. Oke. Tadi memang kalau yang menurut Pak PB amatin, alur-alurnya memang udah pas, alur tirtanya dari awal sampai akhir sudah pas, pertanyaan-pertanyaannya juga udah memang benar-benar menggali si Koci tadi Pak PB lihat. Cuman mungkin lebih dipertajam lagi mungkin tadi pada bagian komitmennya tadi mungkin kalau boleh di situ lebih pertajam lagi dia komitmen apa gitu, yang mau komitmen apa yang mau dilakukan. Nah mungkin gitu artinya patok mati, ini aku lakukan ini, aku berkomitmen ini besok aku lakukan. Nah, dan kalau yang ini gagal, aku buat lagi satu bagian lagi solusi apa atas kegagalannya gitu. Jadi mempertajam komitmennya aja mungkin sedikit lebih ditajamkan dia gitu Bu. Mungkin menurut dari saya lah gitu Bu ya. Sedikit catatannya yang overallnya mungkin udah bagus gitu Bu kalau menurut dari saya. Kemudian ini tadi udah Pak PB kasih sedikit tanggapan dari Pak PB. Menurut tanggapan Pak PB, kira-kira gimana menurut Ibu dengan tanggapan Pak PB tadi? Oh ya, memang Pak, tadi mungkin sedikit miss atau kelewat di situ gitu ya kan Pak. Tadi memang saya sempat bertanya masalah komitmen, tapi memang tidak saya pertegas dan tidak saya pertajam di situ untuk tindakannya, karena tadi mendengar jawaban temannya juga, menunggu waktu dari temannya kan memang seharusnya nggak boleh begitu ya Pak ya. Harusnya kita aksinya ya hari ini dilakukan begitu ya Pak ya. Memang agak kurang sedikit di situ begitu Pak. Iya Bu. Jadi tadi udah kita lakukan ya Bu ya. Kemudian kira-kira dari Ibu ini, tadi kan Ibu bilang kan saya biar membantu untuk mengamati kegiatan coach Ibu. Kira-kira dari kegiatan hari ini kira-kira gimana menurut Ibu? Apakah sudah dapat kita solusinya Bu daripada pengamatan kita hari ini, kira-kira yang dapat mengembangkan lagi potensi Ibu untuk teknik coach ini? Kalau menurut saya Pak, kayaknya ini lebih ke jam terbang gitu ya Pak ya, kan ala bisa karena biasa begitu ya kan Pak. Jadi kalau terbiasa mungkin akan lebih mudah saya melaksanakannya dan akan lebih berbobot kali ya kan Pak. Kompetensi saya pun jadi terus terasah gitu Pak, terus meningkat gitu kan Pak. Jadi saya pikir dengan melaksanakannya lebih sering nanti akan terbiasa juga begitu dia Pak. Iya ya Bu ya. Jadi dari hasil supervisi kita hari ini, saya Pak PB mau ingatkan, jangan lupa Bu nanti diisi kolom supervisinya biar nanti kita memiliki data dan nanti untuk kedepannya juga kita bisa melakukannya sebagai bahan refleksi dan
observasi pada kegiatan-kegiatan yang lain ya Bu ya. Iya Pak, ya. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke, demikian tadi kita telah melakukan praktik tentang coaching. Semoga kedepannya nanti apa yang kita pelajari dan kita dapatkan hari ini dapat kita implementasikan di lingkungan kita masing-masing, terkhususnya di sekolah kita masing-masing, agar kedepannya kita menjadi lebih baik lagi dalam menerapkan teknik coaching. Akhir kata dari saya, selamat sore dan salam bahagia buat kita semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu saya Windarani. Di sini saya bertindak sebagai pengamat dan di sini ada juga dua teman CGP saya, yaitu yang pertama Bapak Perdana Barus yang berlaku sebagai coach dan Ibu Dini Damayanti yang berlaku sebagai coach. Nah, baik. Di sini saya ingin berdiskusi dulu tentang rubrik penilaian praktek coaching kita nanti. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak PB selaku coach. Siap Bu, siap Bu. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Bagaimana kabar Bapak sore ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, baik. Nah, Bapak, sekarang ini kita akan melakukan observasi praktik coaching, ya kan Iya, Pak? Bu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, yaitu apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan melalui sesi praktik coaching kita nanti, Pak? Ya, inginnya Bu, niatnya sih kalau bisa dikembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama dulu kompetensi kehadiran penuh, kemudian kompetensi pertanyaan yang berbobot, dan kemudian yang ketiga mungkin kompetensi mendengarkan secara aktif lah, gitu Bu. Oke. Dari ketiga-tiganya akan dimunculkan semuanya ya, Pak? Rencananya gitu Bu, kalau bisa dimunculkan ketiga-tiganya Bu. Oke, sekarang dari ketiganya tadi itu Pak, fokus kita kemana nih Pak yang mau kita kembangkan? Pinginnya sih kita kembangkan ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, baik, jadi saya tanya lagi, apakah harapan Bapak atau indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan tersebut? Harapannya Bu, dengan saya mampu menjadi coach yang baik, saya berharap dapat menimbulkan atau menggali potensi-potensi yang pada coach saya nanti, tentang agar dia dapat mencari atau menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bu. Dan kemudian yang kedua mungkin saya ingin agar coach saya nanti itu dapat mengembangkan potensinya, atau coach itu bisa bisa mengembangkan potensi-potensinya lah Bu, gitu kira-kira Bu. Bagus sekali ya Pak. Nah, sekarang silahkan dipraktekkan untuk percakapan coachingnya ya Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Selamat sore Bu Dini. Selamat sore Pak. Wah, senang nih kita ketemu lagi Bu Dini. Iya Pak. Tadi ada teman-teman tadi bilang Bu Dini nyariin Pak PB ya. Mau ngapain tadi rencana Bu Dini? Itulah Pak, mau melanjutkan ini Pak, diskusi kita yang semalam itu Pak. Oh iya, tentang siswa yang nggak datang itu, yang sering nggak hadir itu Pak. Oh, yang sempat Ibu Dini cerita kemarin ya? Iya, oh, gitu. Jadi sebelum kita lanjut coaching kita Bu Dini, kira-kira Bu Dini, yang Ibu Dini harapkan tujuan coaching kita ini apa kira-kira Bu Dini? Adalah nanti Pak solusi yang bisa saya berlakukan untuk siswa ini tadi kan Pak, supaya ada perubahan gitu Pak, nggak masalah ini nggak berlarut-larut begitu dia Pak. Oh, berarti tujuannya Ibu ingin biar dapatlah solusi dari satu permasalahan siswa tadi ya Bu ya? Iya Pak. Oh, benar Bu. Masalahnya apa rupanya Bu? Bisa Bu Dini cerita sedikit gitu, apa permasalahannya Ibu temui saat ini yang membuat Ibu menjadi bingung gitu? Gini Pak, itu siswa saya itu kan Pak laki-laki, dia sering kali nggak hadir sekolah Pak. Nanti 1 bulan sekolah paling dia hadir 1 minggu Pak. 3 minggunya nanti ada saja alasannya nggak sekolah, yang sakit lah, tanpa keterangan lah. Jadi saya total Pak di semester yang lalu itu
3 bulan dia Pak ada nggak sekolah. Setelah saya akumulasi semuanya, itulah dia Pak masalahnya Pak. Berarti masalahnya kepada berfokus pada ketidakhadiran siswa ibu itu tadi ya Bu. Ada kira-kira masalah yang lain Bu yang menyangkut ke dalamnya itu Bu? Itulah saya coba tanyakan Pak, saya panggil. Kebetulan ada sepupunya Pak di kelas lain, di kelas 5A gitu kan Pak, saya panggil. Kenapa ini si Dava ini nggak sekolah? Saya bilang kan. Katanya Pak, dia sering terlambat bangun Pak. Pagi-pagi nanti dipanggil sekolah, dijemput sekolah belum bangun. Dipanggilin nggak nyaut-nyaut dari dalam Pak. Itulah Pak, menurut informasi dari si sepupunya ini tadi gitu Pak. Berarti itu dia masalahnya Bu ya. Iya Pak. Jadi kalau kira-kira Bu, menurut pengamatan yang sudah Ibu lakukan kebelakangan ini, kira-kira ada nggak kira-kira alasan-alasan yang lain yang membuat dia bisa jarang masuk sekolah itu? Kalau saya tanya-tanya juga kan Pak, katanya karena orang tuanya pun Pak kan dua-dua kerja, mamanya kan kerja di Medan gitu kan Pak, ayahnya juga kerja, jadi sering nggak ada orang di rumahnya gitu Pak. Jadi dia pagi-pagi orang tuanya udah pergi kerja, nggak tahu apakah sudah berangkat sekolah atau gimana. Jadi lost gitu Pak. Kontrol orang tuanya itu nggak ada di situ gitu Pak. Terus juga terlambat bangun tadi kan kata temannya, malam-malam juga dia masih sering berkeliaran Pak, naik sepeda. Kadang saya kan suka Pak itu malam-malam keliling kan, jalan nengok mantau, mana tahu ada anak-anak saya yang masih berkeliaran di atas jam 9 malam. Sering juga saya dapati dia itu Pak. Nanti kalau dia ketemu saya dia lari Pak. Oh gitu dia. Berarti kalau menurut yang Ibu amati yang buat dia sehingga jadi jarang sekolah tuh karena dia kurangnya perhatian orang tua mungkin ya Bu ya, karena ibunya mungkin tadi Bu bilang mungkin banyak kerjaan sehingga dia merasa kurang diperhatikan. Nah, kemudian karena dia memang nggak ada kawan di rumah, jadi dia sering main sama kawannya sampai larut malam sehingga dia terlambat bangun gitu ya Bu ya. Itulah Pak. Oh itulah mungkin kemungkinan yang udah Ibu pantau ya Bu ya. Kemudian kira-kira Bu setelah Ibu pantau ada beberapa kemungkinan tadi itu. Ada mungkin karena kurang kasih sayang, kebebasan, atau mungkin karena dia terlalu lama bermain malam-malam. Jadi kalau untuk mengatasi dua hal itu, kira-kira ada atau udah ada Ibu merencanakan sesuatu yang mau Ibu lakukan gitu? Jadi kan Pak, memang saya rencananya mau manggil orang tuanya gitu Pak. Saya mau panggil dulu orang tuanya, mau coba berdiskusi gimana caranya supaya anaknya ini nggak terus-terusan begini gitu kan Pak. Jadi saya juga terpikir untuk bikin perjanjian gitu sama orang tuanya tentang anaknya ini tadi begitu Pak. Oh berarti itu Ibu udah punya rencana mau manggil orang tuanya gitu Bu ya, tapi Ibu masih bingung apakah nanti memanggil orang tuanya mau buat perjanjian ataukah mau membuat suatu komitmen bersama gitu ya Bu ya. Oh bagus juga tuh Bu rencana Ibu itu. Kira-kira kalau memang Ibu udah niat membuat rencana seperti itu, berarti kan artinya kan itu Ibu memang udah punya komitmen mau menyelesaikan masalah ini gitu ya Bu ya. Iyalah Pak, nggak mungkin terus-terusan kita biarkan nanti kayak mana ya kan Pak. Sekolah pula dia jadinya kan salah juga kita guru ya kan Pak. Ya benar-benar Bu, cuman artinya kan kalau memang udah niat kayak gitu ya bagus juga itu Bu. Jadi kira-kira kalau memang udah Ibu niat, Ibu udah punya komitmen, kapan kira-kira komitmen Ibu itu tadi mau Ibu jalankan kira-kira? Jadi rencananya hari Senin ini Pak, mau saya panggil orang tuanya kan Pak. Ya, mau disurati lah gitu ya kan Pak. Atau bisa juga saya surati pakai pakai sepengetahuan kepala sekolah ya kan Pak. Iya. Karena kadang-kadang orang tua ini kok dipanggil ya Pak ya, susah dia meninggalkan pekerjaannya ya kan Pak. Nggak dipanggil gitu aja kok pikirnya ya Pak ya. Jadi oh bisa juga ya Pak, saya panggil pakai iya betul-betul Pak. Saya ini kan surat dari kepala sekolah ya Pak ya, disertakan ya Pak supaya lebih formal dia. Iya Pak. Berarti artinya Ibu Dini ingin melakukannya itu dalam minggu depan gitu. Iya, hari Senin ini Pak. Hari Senin ya Bu ya. Jadi yang Ibu mau artinya kan Ibu mau biar hasilnya maksimal, mungkin Ibu nggak bisa melakukannya sendiri, mungkin mau berkolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi kira-kira Ibu dengan siapa aja kira-kira yang Ibu libatkan untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Pertama tadi Pak ya kepala sekolah lah ya kan Pak. Saya hadirkan nanti kepala sekolah. Kalau misalnya ada perjanjian pun biar disaksikan oleh kepala sekolah kan Pak.
Kemudian guru bidang studi lah Pak. Karena kalau cakap saya saja kan kadang-kadang orang tua mau membantah, tapi kan kalau udah ada bidang studi, jadi kan oh ternyata memang benar gitu ya kan Pak. Jadi ada penguatan-penguatan dari guru bidang studi gitu Pak. Jadi rencananya saya akan berkolaborasi dengan yang dua tadi Pak, kelas sekolah dengan bidang studi. Atau kalau perlu saya panggil si murid tadi yang sepupunya tadi gitu Pak sebagai saksi juga gitu Pak. Artinya ibu untuk menguatkan surat menyurat ibu mau resmikan biar resmi proses yang ibu alami, ibu mau memanggil dia secara resmi dengan pakai kop surat sekolah, stempel kepala sekolah gitu lah ibu. Iya, Pak. Kemudian melibatkan juga rekan-rekan sejawat, guru-guru yang lain memang melihat tingkah laku anak itu memang sering tidak hadir ibu, dan dikuatkan lagi oleh peserta didik tadi bu ya, memang pastikan biar supaya memang diakui dia cara masuk ya bu. Iya betul Pak. Mantap juga itu bu, udah rencana ibu tuh memang udah benar-benar matang kayaknya itu bu. Udah tinggal eksekusi berarti ya bu ya. Nanti kalau udah ibu eksekusi, udah ibu lakukan, pastikan ibu nanti pasti ada membuat refleksi gitu ya bu ya, mengevaluasi hasilnya gitu ya bu ya. Nanti kalau apa nanti hasilnya cerita lagi lah sama Pak PB ya bu ya. Oh siap Pak, baik Pak. Nanti kita sharingkan lagi Pak selanjutnya cerita-ceritanya ya kan Pak. Ya biar ada nanti, misalnya bermanfaat memang langkah yang ibu ambil udah tepat, saya kan bisa pembelajaran juga sama Pak PB. Nanti kalau Pak PB dapat jumpa siswa yang seperti itu, Pak PB juga terapkan apa yang telah ibu terapkan gitu, saling berbagi penerapan lah kita ya bu ya. Iya, wah asik Pak. nih sama Bu Dini nih cerita-cerita nih. Jadi kira-kira nih Bu Dini, kita udah melakukan coach ini, kira-kira gimana nih menurut Bu Dini, apakah udah ada sedikit keyakinan atau apa yang ibu dapatkan kira-kira hasil dari coaching kita ini? Ya, saya bahagia lah ya kan Pak. Yang pertama, tadinya saya pikir ini kalau manggil orang tua sulit ini saya pikirkan Pak. Tapi tadi setelah cerita muncul ide, oh iya ya, gimana kalau diapakan libatkan kepala sekolah gitu ya kan Pak. Jadi saya baru terpikir tadi gitu Pak. Oh ini bisa jadi solusi. Jadi saya pun yang ini pasti bakal datang ini orang tuanya gitu, yakin saya gitu Pak. Karena tadinya saya udah pesimis Pak, kan orang tua ini kan kalau dipanggil kadang-kadang kan Pak, aduh kan susah sekali manggil orang tua siswa ya kan Pak. Tapi ini dengan adanya surat kepala sekolah saya juga, oh iya ya saya pikir, baru nih terpikir tadi Pak. Aduh makasih lah Pak. Oke Bu, makasih sama-sama Bu. Iya, Pak. Asik kok ngobrol sama Bu Dini. Artinya sekarang Bu Dini udah terbuka lah pikirannya ya, udah semakin yakin, makin matang melakukan ini. Asik Bu. Nanti kalau ada lagi masalah-masalah yang Bu jumpai, jangan sungkan-sungkan Bu ya, coaching lagi sama Pak Tibi ya Bu. Siap Pak, siap. Bu. Terima kasih Bu. Ya sama-sama, saya yang terima kasih Pak. Oke lanjut. Oke, kembali lagi kita ya Bapak PB. Iya Bu. Nah tadi Bapak sudah praktek coaching bersama Ibu Dini. Iya Bu. Ya, sekarang kita lakukan percakapan pasca supervisi ya Pak. Iya Bu, siap Bu. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan ini kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak ini menilai sendiri performa Bapak tadi sebagai coach dalam melakukan praktek coaching? Dalam praktek coaching tadi, menurut saya sih memang alurnya saya sudah lakukan semua, yaitu alur tirta Bu. Cuman mungkin tadi kan karena memang masih baru pertama, mungkin melakukan seperti ini masih ada rasa gugup. Jadi sehingga respon Ibu Dini responnya begitu antusias, sehingga mungkin ada beberapa poin yang terlewatkan gitu. Jadi apa yang membuat Bapak merasa demikian? Mungkin karena penyebabnya itu mungkin karena belum terbiasa mungkin Bu. Baik. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Boleh Bu, memang itu yang saya harapkan dari Ibu. Oke, jadi gini Pak, tadi saya udah buat catatan ya kan Pak. Untuk yang pertama, di alur tirtanya saya lihat yang Bapak praktekkan itu sudah bagus. Ya kan, di situ nampak bahwa Bapak menanyakan tujuan percakapan coachingnya sudah ada, sudah nampak. Kemudian di bagian identifikasi juga Bapak mengajukan lebih dari 2 pertanyaan, itu bagus sekali ya Pak. Kemudian untuk rencana aksinya nih Pak, yang saya rasa kurang ya Pak ya, karena tadi pertanyaannya hanya 1 Pak, saya lihat dan saya catat. Ya Pak, mungkin kedepannya boleh Bapak ajukan pertanyaan yang lain, misalnya selain itu kira-kira apa nih rencananya yang lain gitu ya Pak.
Kalau untuk tanggung jawab juga sudah bagus Pak, saya nilai. Bapak menanyakan kapan komitmennya, kapan dilaksanakan. Kemudian juga Bapak juga bertanya siapa nih yang mau dilibatkan dalam rencana aksi tersebut. Jadi nilai dari saya kalau untuk Tirta Bapak sudah oke, cuman di bagian tadi ya Pak, rencana aksinya lebih ditingkatkan lagi. Siap Bu, siap Bu. Nah, kemudian kalau untuk kompetensi coachingnya Pak, saya lihat tadi untuk kehadiran penuh Bapak tuh sudah oke. Iya. Nampak dari Bapak bertanya kepada coach. Jadi apa yang dijawab oleh coach itu Bapak tekankan kembali. Artinya Bapak itu memang benar-benar mendengarkan aktif. Itu dari pengamatan saya Pak. Untuk pertanyaan juga tadi dalam kesemuanya, ke semua tahapan, Tirtanya juga sudah baik. Terima kasih Bu. Nah, oke, selanjutnya Pak, untuk kedepannya nih, kira-kira rencana Bapak untuk meningkatkan performa tadi apa ya Pak? Kalau menurut saya sih, menurut perasaan saya yang saya rasakan kayaknya yang perlu saya lakukan tuh membiasakan diri, membiasakan diri saya untuk melakukan coaching-coaching seperti ini atau melatih diri saya melakukan coaching kepada teman-teman sejawat lah Bu, biar terbiasa. Oke, kapan Bapak mulai lakukan Pak? Rencananya Bu, setelah ini mulai dari hari Senin nanti lah, setelah selesai ini ya akan saya coba pelan-pelan Bu, satu demi satu, mulai dari masalah-masalah yang kecil saya akan coba terapkan tahapan ini Bu, kepada rekan sejawat. Untuk meningkatkannya tadi Pak, kira-kira siapa nih yang bakal Bapak ajak untuk terlibat? Nah, jadi untuk tahap awal ini Bu, saya hanya mau melibatkan ya sekedar warga belajar di sekitar lingkungan sekolah saya saja dulu Bu, yaitu siswa saya sendiri, rekan sesama guru dan kepala sekolah beserta staf tata usaha semua lah Bu. Baik Pak, nanti Bapak jangan lupa ya, ini hasil observasi kita tadi supaya Bapak catatkan ke dalam form supervisi akademik. Siap Bu, siap Bu. Nah, sebagai penutup nih Pak, apa yang Bapak dapatkan atau peroleh dari proses supervisi kita ini Pak? Artinya yang banyak saya dapatkan banyak Bu, dari hasil supervisi hari ini banyak ilmu saya bertambah, tapi yang jelas dulu yang paling saya dapatkan, saya lebih percaya diri dan lebih yakin keyakinan saya penuh untuk menjalankan alur-alur yang sudah kita pelajari hari ini Bu. Baik, alhamdulillah kita sudah praktek supervisinya, sudah selesai untuk sesi yang pertama ini. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Damayanti. Saya berperan sebagai pengamat di kegiatan hari ini. Dan perkenalkan, di sebelah saya ada Pak PB, Pak Perdana Barus, sebagai coachi, dan di sebelah kiri saya Ibu Windarani yang akan berperan sebagai coach pada kegiatan hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai praktek coaching ini untuk sesi pertama, kita berdiskusi dulu ya Bu tentang rubrik percakapan yang akan kita lakukan. Baik Ibu. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu selaku coach. Selamat sore Bu. Sore Bu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, jadi dalam observasi percakapan coaching kali ini, yang ingin saya amati terlebih dahulu itu adalah alur Tirta ya Bu, di mana nanti ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua nanti ada kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam praktek kita sore hari ini. Kira-kira di kompetensi coaching apa nanti yang ingin Ibu kembangkan pada praktek coaching hari ini Bu? Begini Bu, harapan saya sih pengennya ketiga kompetensi inti coaching itu bisa Bu saya laksanakan. Misalnya yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mendengarkan secara aktif Bu. Oke, jadi ketiga-tiganya mau dimunculkan gitu ya Bu ya? Bu, insya Allah Bu. Oh iya, baiklah. Jadi dari ketiga itu Bu, mana kompetensi yang ingin Ibu fokuskan? Kalau yang untuk difokuskan Bu, saya lebih ke beratnya ke pertanyaan berbobot Bu. Oh, berarti yang ingin dikembangkan itu lebih ke pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu? Iya, pertanyaannya berbobot yang bisa memancing si coach tadi meluahkan keresahannya secara terbuka Bu, tanpa ditutup-tutupi. Oh, berarti
meluahkan perasaannya tanpa ada yang tertutupi. Oh, Jadi artinya- kira-kira Bu, indikator ketercapaian tujuan pengembangan itu gimana gitu Bu? Dari yang tadi yang saya harapkan sih Bu, tadi saya itu bisa membantu si Koci, Pak PB nanti menyelesaikan solusi dari masalah yang dihadapi. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bu, saya tuh pengennya tuh bisa menggugah pemikiran Bapak PB ini, bisa dia munculkan ide-ide cemerlang yang mungkin selama ini belum terfikirkan olehnya Bu. Oh, begitu ya Bu Iya, ya. Bu. Oke Bu, baiklah, boleh dimulai ya Bu. Sekarang silakan dipraktekkan percakapan coachingnya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Baik Bapak, selamat sore Bapak PB. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik Bu. Iya baik. Nih Pak, tadi saya dapat WA nih dari Bapak ya. Iya benar Bu, tadi saya WA. Iya, saya baca gini, Bu, In datang dong ke sekolah saya ada masalah gitu. Bener ya Pak ya? Iya benar Bu, datang pingin Oke, cerita lah sama Ibu. cerita sama saya. Kira-kira masalah yang Bapak hadapi ini apa? Ada sih sedikit masalah Bu tentang siswa saya Bu. Ada siswa saya belakangan ini sering kali terlambat Bu. Bahkan kadang-kadang kan kita kan kalau pagi itu di gerbang tuh ada saat guru menyalami siswa yang datang, dia nggak pernah salaman. Upacara bendera juga kita hari Senin, dia selalu terlambat Bu. Kawan-kawannya masuk jam 7:30, dia nanti mau datangnya jam 8 gitu. Oke, nanti Pak gini dari sesi coaching kita nanti, harapan tujuan Bapak nih kira-kira apa yang setelah coaching ini apa yang mau dihasilkan gitu Pak ya? Harapannya Bu ya saya bisa dapat solusi lah dari permasalahan-permasalahan yang saya temukan di sekolah sehari-hari Bu. Oke, nah sekarang kita kembali ke masalah Bapak tadi. Situasi sekarang ini menurut Bapak ini seperti apa? Sekarang ini ya Bu, memang kayak kurang disiplin waktu, kurang menghargai waktu. Kayaknya dia kalau terlambat pun kayaknya nggak merasa terbebani sama dia Bu. Kayak merasa biasa aja dia gitu Bu. Iya, berarti dia kurang ya Pak ya rasa ininya ya Pak ya. Menurut Bapak nih, apa sih yang mempengaruhi siswa tersebut begitu Pak? Hal-hal apa penyebabnya gitu? Mungkin ya Bu ya, kalau menurut pengamatan saya, mungkin ini bawaan dari lingkungannya mungkin Bu. Mungkin di lingkungan rumahnya dan lingkungan teman bermainnya memang rata-rata mungkin kurang menghargai waktu dan kurang disiplin mungkin Bu. Oke, kurang disiplin. Nah, jadi pernah nggak Bapak buat sesuatu apa ya, kayak kegiatan kayak bimbingan gitu ya ke siswa tersebut tadi? Apa-apa aja sih yang udah Bapak pernah lakukan gitu? Yang pernah saya lakukan khusus untuk siswa ini Bu, belum sih. Ini masih saya mau rencana mau membuat suatu tindakan apa kira-kira yang mau saya buat agar siswa saya tadi itu bisa nggak terlambat lagi gitu. Oke, jadi rencananya tadi Bapak akan membuat apa Pak? Mau membuat suatu tindakan lah gitu Bu. Oke, Artinya. tindakan nyatanya dalam bentuk apa nih Pak? Nah, saya sih udah ada rencana sih, tapi entah rencana saya ini tepat atau tidak, saya pun masih ragu-ragu nih Bu. Rencana saya nanti Bu, saya akan memanggil orang tuanya, kemudian memanggil si anak, kemudian mau sharing-sharing lah gitu Bu, istilahnya kenapa anak itu seperti itu gitu Bu. Itulah rencana awal saya Bu. Oke, jadi selanjutnya itu tadi selain itu Pak ya, ada nggak rencana yang lain lagi Pak selain tadi sharing-sharing itu tadi Pak? Nah, saya kan berpikir gini Bu, nanti kalau misalnya setelah saya panggil orang tuanya dan saya cerita sama anaknya, kalau memang nanti seandainya sudah kami ngobrol bertiga pun nanti belum dapat solusi juga, ya saya ingin juga melibatkan rekan-rekan sejawat lah gitu Bu dan kepala sekolah agar kami dapat lebih maksimal lagi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada anak ini gitu Bu. Oke, jadi rencananya Bapak sudah mantap sekali, sudah oke. Nah sekarang saya tanya lagi nih, kapan rencananya Bapak mau laksanakan? Nah, kalau untuk dilaksanakan ini Bu, rencananya ini memang saya nggak mau lama-lama karena memang kalau semakin lama saya merasa nanti semakin sulit siswa saya ini semakin membekas sama dia bahwa saya tidak menghargai waktu. Jadi rencana saya ini Bu, hari Selasa nanti udah saya laksanakan Bu. Wah mantap sekali Bapak ya, Selasa ini langsung action ya Pak ya? Ya Bu. Oke, jadi itu rencana Bapak. Dan supaya itu terwujud terlaksana dengan baik, kira-kira nih Bapak mau melibatkan siapa-siapa aja di dalamnya Pak? Saya di dalam perencanaan ini Bu,
rencananya memang saya nggak bisa sendiri, harus mengembalikan beberapa unsur. Di antaranya yang sudah saya rencanakan itu, yaitu mulai dari siswanya sendiri, Bu, kemudian orang tuanya, rekan sejawat, dan kepala sekolah, Bu. Oke, banyak ya Pak yang dilibatkan ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan rencana Bapak tadi bisa berhasil Pak ya. Siap, Bu. Siap, Nah, Bu. di sini Pak, jadi dari percakapan coaching kita tadi, kira-kira Bapak sudah menemukan sendiri masalahnya ya Pak, solusinya tadi ya? Iya, Bu. Iya, Benar-benar, berarti Bu. Benar. Bapak ini sudah hebat, sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri, gitu ya Pak ya. Nanti kalau misalnya gimana-gimana hasilnya, Bapak jangan lupa kabari saya ya Pak ya. Ya, pasti, Bu. Pasti. Nanti kalau kayak mana hasilnya, berhasil atau tidaknya, saya akan cerita lagi lah sama Ibu. Karena Iya. memang saya pun merasa sangat senang bisa cerita-cerita sama Ibu ini. Iya, saya cerita pun senang Ibu. Pak. Cerita sama Ibu jadi terbuka pikiran saya, jadi saya semakin yakin, Bu, untuk melakukan keinginan saya tadi. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas kegiatan sharing-sharingnya ini Pak ya. Saya doakan semoga semua rencana Bapak tadi, harapan Bapak tadi, masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Saya akhiri ya Pak percakapan coaching kita. Terima kasih, Bu. Selamat Terima kasih, sore, Bu. Bapak. Sore, Bu. Sore. Iya. Dari percakapan tadi Bu, bagaimana Ibu menilai performa atau performa Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu tadi sasar, yang Ibu tuju gitu? Menurut penilaian saya sendiri ya Bu, terhadap praktek yang tadi saya sudah kerjakan sama Pak PB ini, untuk alur ceritanya itu sudah kelihatan. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya juga sudah menggali-gali pertanyaan ya Bu, untuk mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksinya juga sudah keluar dari Bapak ini langsung. Saya juga udah menanyakan komitmennya, jadi dia itu benar-benar bertanggung jawab atas apa rencananya yang mau dibuat. Untuk aluritas saya merasa saya sudah oke. Itu menurut saya. Apa yang membuat Ibu melakukan atau menilai demikian? Iya Bu, karena tadi kan lihat indikator saya tadi yang ada dua. Yang pertama saya bisa membantu mengatasi masalah Pak PB. Nah, kan tadi saya tanya bagaimana nih Pak, sudah dapat solusinya kan? Sudah. Jadi kan dapat Bu, indikator pertama saya oke. Kemudian yang kedua tadi memunculkan ide-ide kan begitu juga kan Bu, sudah tampil. Cuman kayaknya Bu, kalau saya ingat-ingat lagi pelaksanaan praktek tadi, memang mungkin saya terlalu terburu-buru kayaknya ya Bu, waktu menanya ke Pak PB ya Bu ya. Iya. Itu Bu. Jadi sebelumnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan boleh, Bu, saya? Boleh sekali Bu. Oke. Jadi tadi saya mengamati pada saat Ibu bertanya atau di bagian alur tirta tadi mana ya, catatan saya sebentar ya Bu. Iya Bu. Itu di bagian identifikasi memang semuanya sudah berjalan atau sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya kan Bu. Ibu sudah melakukan identifikasi, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan juga sudah menggugah atau membuat Pak PB meluahkan apa yang dia rasakan gitu kan Bu. Tapi ada di beberapa hal yang memang perlu kita notice begitu Bu, artinya perlu dikembangkan lagi gitu Bu. Iya Bu, apa itu Bu? Itu tadi pada bagian identifikasi Bu. Nah, pertanyaan yang Ibu ajukan tadi menurut saya itu jumlahnya masih terlalu sedikit sehingga tadi kan Pak PB mengungkapkan sehingga anaknya kayak kurang termotivasi begitu. Sudah sampai di situ saja, Ibu masih kurang menelusuri lagi gitu dia Bu. Bagaimana sih sebenarnya kejadiannya pada saat itu, bagaimana situasinya begitu Bu. Itu kurang tereksplor lah gitu Bu. Nah, dari kompetensi inti juga yang tadi Ibu harapkan, yang 3 tadi, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, saya rasa sudah jalan, 3-tiganya sudah nampak, sudah terpenuhi. Cuman memang di bagian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu memang perlu kita notice sedikit ya Bu ya, tapi sedikit saja, nggak banyak-banyak kok ini Bu PR-nya begitu Bu. Iya, Bu. Nah, lalu bagaimana Bu pendapat Ibu mendengar penilaian saya tadi atau mendengar komentar saya tadi begitu?
Perasaan saya Bu, saya sih merasa senang ya Bu, karena ada masukan, kritikan sama saya. Artinya kritikannya ini bukan menjatuhkan Bu, tapi membangun saya. Karena memang tadi saya memang lemah di awal untuk pertanyaan berbobot itu saya kurang. Lalu kemudian ibu bilang begini, akhirnya saya pun jadi oh iya, berarti ini memang harus ditingkatkan gitu Bu ya. Jadi saya merasa inilah Bu, senang lah Bu mendengarnya. Iya, begitu ya Bu. Jadi dari diskusi kita ini, kira-kira Bu, apa yang terbayang yang akan Ibu lakukan? Oke, Bu. Nah, yang terbaik sekarang ini di benak saya, Bu, kayaknya saya ini harus melakukan pembiasaan dengan cara sering latihan ini, Bu. Iya, iya. Baik itu dengan murid atau dengan teman rekan sejawat saya di sekolah, Bu. Iya, jadi biar terbiasa ya Bu Iya, ya. biar namanya terbiasa jam terbang, ini ya, Bu, memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, Bu, yang bisa menggali, mengeksplor lebih ya, Bu ya. Kira-kira siapa Bu nanti yang bisa bantu ini Bu untuk pembiasaan gitu Bu? Nah, rencana saya Bu, saya ini mau sering praktek coaching pertama ke murid saya dulu Bu, karena kan itu yang sering saya jumpai kan Bu, ke murid, kemudian ke rekan sejawat saya Bu, itu Bu, itu dua dulu lah Bu, untuk saat ini. Oke. Dengan maka Bu nanti hasil pengamatan yang tadi yang sudah saya sebutkan nanti boleh dicatatkan ya Bu dalam form supervisi akademik, nanti ada form yang akan saya share. Baik Bu. Oke, sebagai penutup Bu, terima kasih atas atas kerjasama yang baik ini. Kira-kira Bu, apa yang bisa Ibu dapatkan dari proses kita hari ini Bu? Nah, yang saya dapatkan ini Bu, tadi masukan dari Ibu bahwasanya apa kekurangan saya tadi itu haruslah lebih saya tingkatkan Bu, dengan cara melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif gitu Bu. Oke Bu, terima kasih waktunya ya Bu ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah mempraktikkan praktik coaching kita pada sore hari ini pada sesi yang kedua. Semoga kedepannya bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.